Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang saya hormati, para pemirsa Wonogiri TV yang saya hormati, khususnya yang hadir di studio podcast Wonogiri hari ini, hari yang istimewa, yang hadir Pak Direktur bidang kemahasiswaan beserta jajaran. Pertama-tama kita menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, hingga saat ini kita masih diberi anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi anugerah keimanan, keislaman. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Namun kadang-kadang kita tidak merasakannya, bahwa nikmat berupa iman Islam itu merupakan anugerah yang luar biasa. Kita masih menganggap sepele itu ya. Kayaknya lebih wah kalau kita mendapatkan HP baru ya, kayaknya begitu. Padahal iman Islam ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Tidak semua orang dianugerahi nikmat berupa keimanan dan keislaman seperti kita. Karena itu marilah kita bersama-sama bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang diberikan pada kita. Teriring doa, semoga nikmat yang dianugerahkan kepada kita bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, baik bagi diri kita maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga selalu dihaturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang saya hormati, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada episode yang lalu, yang mana pada episode yang lalu kita membahas ayat 284 surat Al-Baqarah yang biasa kita baca ketika kita tahlilan, ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir ayat. Pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari ayat itu, ayat 285 dan 286. Kita baca dulu karena seringkali kita mendengar bacaan yang keliru ya, karena sudah dianggap biasa, sudah hafal gitu ya. Kadang-kadang sembrono membacanya dan kadang-kadang keliru membaca, sehingga berdampak pada kekeliruan atau perubahan makna. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana. Saya sering mendengar membaca amana gitu ya, padahal ini hamzah bukan ain ya. Kullun amana, kita bedakan antara bunyi hamzah dan ain. Kullun amana memakai hamzah. Sekali lagi, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ayat selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhidna, ini juga memakai hamzah. Rabbana la tu'akhidna, ini memakai kha, bukan memakai ha. La tu'akhidna, ada sedikit ngorok ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhdana, ini juga memakai kha. Jadi saya juga sering mendengar membacanya au ahtona, dibaca ha. Padahal ini kha, au akhdana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini juga sering saya dengar salah baca, mala tokoto gitu ya, mala tokoto lana bih. Ya mungkin apa namanya ya, nggak sadar gitu ya, dibaca mala tokoto ini, mala tokoto lana bih. Ya seperti yang saya sampaikan di awal, karena ayat ini sudah ngapal gitu ya, di luar kepala kita, kadang-kadang ketika membaca itu tanpa sadar kita salah baca. Malatokota, seringkali saya mendengar di acara-acara tahlilan itu dibaca malatokoto, ada yang membaca latokoto gitu ya. Yang betul latokota lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Oke, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membaca terjemah ya, terjemah menurut Kementerian Agama. Amanar Rasulu, amanar Rasulu, Rasulullah Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam beriman bima unzila ya, amanar Rasulu, Rasul ya, yakni Nabi Muhammad beriman bima unzila ilaihi, pada apa, yang dimaksud apa di sini adalah Al-Qur'an, pada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi wal mu'minun, dari Tuhannya, wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kullun, masing-masing, semuanya tadi, baik itu Rasulullah atau orang-orang yang beriman, semuanya itu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Semuanya kita imani, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa, Nabi Musa pun kita beriman. Nabi Musa yang berdakwah kepada orang-orang Bani Israel gitu ya. Begitu pula Nabi Musa gitu. Kita juga beriman kepada beliau-beliau itu, bahwa mereka adalah nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka juga berkata, jadi orang-orang yang beriman itu mereka juga berkata, ini penting sekali ini ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mendengar perintah dan kami mentaati perintah. Jadi kita sebagai orang yang beriman itu harus seperti itu. Apa yang kita dengar dari Allah kita yakini, kemudian kita taati. Kebalikan dari sami'na wa ata'na, ada sami'na wa asoina, ya, kami dengar dan kami tidak kami taati. Tapi kalau kita orang-orang yang beriman, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, ya, kita yakini bahwa itu adalah kebenaran dan kita taati.
Meskipun demikian, kadang-kadang kita melakukan kekurangan-kekurangan ya dalam beribadah, dan kadang-kadang juga melakukan kesalahan-kesalahan dalam beribadah. Oleh karena itu, di akhir ayat ini Allah mengajarkan doa kepada kita, bagaimana kita memohon ampun. Ini doa mohon ampunan, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, ghufranaka, ampunilah kami, rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, hanya kepadamu tempat kami kembali. Oke, itu ayat 285. Sekali lagi ini sering kali atau biasa kita baca ya ketika kita tahlilan. Di akhir tafsiran surat Al-Baqarah ini nanti saya akan menyampaikan hal yang sangat luar biasa ya terkait dengan ayat ini. Jadi ada sebuah hadis yang memberikan informasi kepada kita tentang keluar biasaan dari dua ayat terakhir ya, surat Al-Baqarah ini. Oke, kita baca tafsir dari Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi, saddaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilaihi minal Qur'an. Jadi yang diperintah beriman itu tidak hanya kita, Rasul pun ya. Rasulullah pun juga beriman, mengimani hal-hal atau wahyu-wahyu yang diturunkan kepada beliau. Beliau juga diperintah untuk beriman gitu ya. Jadi tidak hanya kita saja yang beriman, Rasulullah juga beriman. Lah bagaimana syahadatnya Rasul ya? Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan gitu ya. Kalau Rasulullah ya syahadatnya berarti ya tinggal gini aja, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni gitu ya, bahwa saya adalah utusan Allah kan gitu. Wa saddaqa bihi aidan al mu'minun. Begitu pula orang-orang yang beriman. Jadi saya tadi sempat baca di kitab tafsir yang lain ya, bahwa di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita ya tentang pokok-pokok keimanan. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya itu tentang pokok-pokok keimanan. Mulai dari awal ya, di awal surat Al-Baqarah itu isinya kan pokok-pokok keimanan dan seterusnya. Jadi surat Al-Baqarah itu diawali dengan pokok-pokok keimanan. Kemudian di akhir surat Al-Baqarah ini ada pernyataan ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang beriman, Rasulullah dan orang-orang yang beriman itu mempercayai pada semua hal yang telah disampaikan oleh Allah mulai awal hingga akhir ya. Mulai awal surat Al-Baqarah hingga akhir surat Al-Baqarah ini semuanya diyakini kebenarannya, semuanya percaya, semuanya yakin kebenarannya. Jadi ini sekaligus apa ya, sebagai parameter bagi kita ya. Salah satu parameter orang yang beriman adalah percaya pada semua hal yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang diragukan sedikit pun. Kita sering ya mendengar misalnya ada orang yang orang yang ragu terhadap Al-Quran, apa itu benar Al-Quran itu dan seterusnya. Banyak kita dengar. Tapi kalau orang yang betul-betul betul-betul mendapat predikat orang mukmin, ya dia harus beriman, meyakini kebenaran seluruh hal yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satupun yang salah gitu ya. Semuanya
benar. Itu orang yang beriman gitu ya. Iman, karena iman itu artinya kan percaya, mempercayai segala hal ya yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan segala hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Seakan-akan ini menegaskan ya, nilai-nilai yang telah disampaikan mulai dari awal surat Al-Baqarah, yang sehingga di akhir surat Al-Baqarah ini Allah memberikan pembelajaran kepada kita tentang rukun iman gitu ya. Kullun amana billahi, semuanya beriman kepada Allah. Kullun amana billahi, kullu wahidin minhum amana billahi wahdah. Semuanya nabi, para orang yang beriman, semuanya itu meyakini ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil malaikati, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wal kutubi al munazzalah, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, diturunkan baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kepada nabi-nabi yang lainnya. Jumlahnya ada berapa? 104 ya. Tapi yang wajib diketahui secara terperinci ada 4, mulai dari Al-Quran, kemudian kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Mohon maaf. Yang wajib kita ketahui ada 4. Tapi sebenarnya selain 4 itu banyak, ada 100 gitu. Jadi ada 104 totalnya. Tapi yang wajib diketahui secara terperinci namanya maupun kepada siapa diturunkan ada 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur Nabi Daud ya. 4 itu yang wajib diketahui secara terperinci, sedangkan yang lain 100 yang lain itu tidak wajib diketahui secara terperinci, tapi kita wajib beriman ya. Yang penting kita beriman atas segala kitab ya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul. Wal kutub al munazzalah war rusul al kiram al muballighina ma nazala ilaihim, dan kita meyakini, beriman kepada para rasul yang mulia yang menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada mereka untuk umat manusia. Oke, jadi tadi sudah ada berapa rukun iman? Yang pertama iman pada Allah, yang kedua malaikat, kemudian yang ketiga kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada para rasul yang menjadi penyampai ya. Rasul itu menjadi penyampai, al-muballigh. Muballigh itu artinya penyampai. Penyampai apa? Penyampai wahyu. Mereka menerima wahyu, kemudian wahyu yang diterima disampaikan kepada umatnya. Jumlah rasul itu ada berapa? Sebentar, kita kembali ke depan ya. Tadi belum kita bahas ya. Terkait dengan malaikat. Malaikat itu banyak sebenarnya. Bahkan disampaikan di beberapa kitab ini menggambarkan tentang betapa jumlah malaikat itu banyak. Bahwa setiap kali terjadi hujan, tetesan air hujan itu dikawal oleh satu malaikat. Satu tetes dikawal oleh satu malaikat. Bayangkan ya, hujan itu berapa ribu, berapa juta tetes saja ya, dikawal oleh malaikat mulai dari atas sampai ke bawah. Itu menggambarkan betapa banyaknya malaikat. Lah, di antara malaikat itu ada yang wajib kita ketahui secara terperinci, jumlahnya cuma 10. Mulai dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan seterusnya itu. Sampai yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Ada 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, kadang-kadang mungkin ya kita yang sudah
dulunya hafal, kadang-kadang karena apa ya, karena sudah lama ya, ini kan pelajaran tingkat TK tingkat MI, kita disuruh menghafalkan sambil bernyanyi nama-nama malaikat Allah gitu ya. Sekarang kita lupa, gimana ya, dosa gitu ya, jadi harus diingat kembali harus diingat kembali gitu ya. Oh, ini kewajiban kita ya sebagai parameter keimanan kita. Oke ya, terkait dengan malaikat, bagaimana cara beriman pada malaikat? Yang penting kita yakin bahwa Allah itu menciptakan malaikat untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Masing-masing punya tugas gitu ya, tugas sendiri-sendiri. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Nah, sekarang sudah tidak ada Nabi Rasul, berarti malaikat Jibril nganggur ya? Enggak. Ya enggak. Selain menyampaikan wahyu untuk Nabi dan Rasul, malaikat Jibril juga tugasnya menyampaikan ilham ya kepada kita. Jadi kadang-kadang ketika kita berpikir sesuatu itu ya, muncul ting gitu ya, mungkin itu itu ilham dari malaikat Jibril. Oh ini, oh itu gitu ya, itu ilham dari malaikat Jibril untuk diperintahkan oleh Allah untuk memberikan ilham pada kita atas permasalahan yang kita hadapi. Malaikat Jibril, malaikat Mikail yang bertugas untuk membagi rezeki ya. Kemudian malaikat Israfil yang terkait dengan angin, meniup trompet, malaikat Israfil. Malaikat Israel pencabut nyawa, Mungkar Nakir yang ya pencatat amal. Loh, masuk malaikat Mungkar Nakir pencatat amal? Malaikat Raqib dan Atid ya, malaikat pencatat amal. Kemudian malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga. Iya. Iya. Ya karena itu ya, saya sendiri juga masih mengingat-ingat kembali ya, malaikat Jibril penyampai wahyu, Mikail penyampai rezeki ya, termasuk pengatur angin diarahkan kemana, kemudian hujan mana yang dituruni hujan, daerah mana yang diberi hujan, itu malaikat Mikail yang mengatur. Mendung ya, itu diarahkan kemana. Kadang-kadang di sini mendung, kemudian ketika angin nggak jadi hujan di sini, yang hujan malah di area mana, itu malaikat Mikail yang bertugas. Malaikat Israfil tadi peniup sangkakala ya, sebagai penanda hari kiamat. Terus yang keempat malaikat Israel pencabut nyawa. Kemudian malaikat Mungkar Nakir ini yang bertugas nanti di alam kubur ya, menyiksa orang yang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari yang nanti bertanya kepada yang tugasnya bertanya ya kepada orang yang ada di alam kubur, yang mati dan dikubur nanti akan ditanya ya oleh malaikat Mungkar Nakir. Kemudian malaikat Raqib pencatat amal baik, malaikat Atid pencatat amal yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Ridwan penjaga surga. Wajib itu ya, wajib kita ketahui secara terperinci kalau itu nama beserta tugasnya. Adapun yang lain tidak harus. Yang penting kita tahu ada sejumlah malaikat gitu ya, yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Wal kutub al munazzalah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita yakini bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu benar adanya dan isinya benar gitu ya. Tapi di antara kitab-kitab yang diturunkan itu yang mendapatkan jaminan keotentikan, jaminan keaslian hanya Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lain tidak dijamin oleh Allah keotentikannya, sehingga ada tambahan-tambahan, ada pemalsuan-pemalsuan, ada ayat-ayat tambahan dan seterusnya, itu tidak terdetek ya. Tapi kalau Al-Quran, begitu ada kesalahan penulisan, ada tambahan, itu ada pengurangan, itu langsung terdetek karena memang dijamin keotentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dijamin keasliannya oleh Allah. Tapi kita tetap harus meyakini, taruhlah begini, mohon maaf ya, ketika ada pertanyaan apakah kitab Injil yang sekarang ada itu palsu semua, ya kita tidak boleh menjawab iya dan tidak gitu ya, karena kita meyakini ya bahwa ada di antara ayat-ayat yang di dalam kitab Injil yang sekarang ada itu ya masih yang diturunkan oleh Allah. Ada juga yang tambahan-tambahan, seperti juga yang kita baca ya di beberapa literatur, memang diakui ya ada tambahan-tambahan ya, pendapat-pendapat dari penyalin kitab Injil itu, jadi menambah sedikit-sedikit itu memang diakui oleh kawan-kawan di agama lain ya, di Nasrani. Jadi ketika ada pertanyaan seperti itu ya kita tidak boleh menjawab iya dan tidak, oh itu palsu. Nah, siapa tahu yang masih ada ayat yang asli yang ada di dalamnya gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati ketika menjawab. Kita yakini sebagian yang ada di dalamnya itu asli, sebagiannya campuran ya, tambahan dari atau tafsiran dari para penyalinnya. Kemudian war rasul al-kiram, kita juga harus percaya, meyakini para nabi, para rasul yang jumlahnya berapa. Ketika ditanya ada berapa nabi rasul itu, banyak sekali. Jadi ketika kita menjawab jumlah nabi rasul 25 itu kurang tepat ya, karena jumlah nabi rasul itu lebih dari 25. Lah katanya 25, iya itu yang wajib kita ketahui, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris dan seterusnya sampai terakhir Nabi Muhammad jumlahnya 25, itu yang wajib diketahui 25. Jumlahnya banyak, kita tidak bisa menyebutkan jumlahnya berapa gitu. Tapi ada juga ulama yang berpendapat jumlah rasul itu 313. Seperti misalnya di dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah ya, yang dikarang oleh Imam Nawawi Banten, Astimar Al-Yani'ah. Di sana melalui jenengan ingin tahu nama-nama rasul yang jumlahnya ada 313 itu, bisa dibaca di kitab Astimar Al-Yani'ah. Kitabnya kecil, karya Imam An-Nawawi Banten. Bahkan di sana beliau berkomentar, barang siapa yang menulis nama-nama rasul yang jumlahnya ada 313 ini, kemudian di bawah itu akan menjadi wasilah keselamatan. Nah, itu Mas Rohim nggak pengen ya, Mas Rohim. Mas Rohim ya, Mas Rohim saya belum nikah soalnya. Iya, Mas Rohim. Yang menjadi wasilah gitu ya. Jadi nama-nama mereka ditulis dan ditulis di kertas, kemudian di bawah. Tujuannya ya untuk wasilah ya, wasilah kepada Allah. Ya Allah, ini saya menulis nama-nama orang-orang yang mulia gitu ya. Saya tulis di kertas, semoga dengan menulis nama-nama orang mulia ini, dengan membawa nama-nama orang mulia ini, Engkau beri kami kesehatan, Engkau beri kami kesuksesan gitu ya. Tawasul ya, tawasul.
Jadi memang itu luar biasa itu kalau kita mau menulis nama-nama Rasul yang jumlahnya ada 313 yang disebutkan oleh secara terperinci oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Astimar Al-Yaniyah. Di antaranya itu ada nama, mungkin nama-nama yang familiar kita ya. Ada Rasul yang namanya Daniel, sekarang menjadi Daniel itu nama Nabi, nama Rasul itu. Seakan-akan kan nama orang Barat gitu ya, nama orang Barat, tapi ternyata itu adalah nama salah satu Rasul Daniel, menjadi diejam menjadi Daniel gitu ya. Dan banyak Mas Rahim nanti kalau punya anak laki-laki silakan mencari itu ya nama-nama Rasul yang cocok mana gitu. Ternyata banyak nama-nama Rasul yang keren ya untuk nama nama anak kita. Ada yang mengatakan jumlah Rasul 313, tapi ada yang mengatakan nggak boleh kita membatasi ya, karena jangan-jangan selain 313 itu ada lagi yang tidak diberitahukan oleh Allah pada kita gitu ya. Oleh karena itu ketika membahas Rasul, jumlah Rasul itu berapa tuh? Banyak gitu ya. Tapi kalau kita mau ikut pendapat yang tadi ya monggo, jumlahnya 313. Ada yang mengatakan 313. Kalau Nabi berapa? Ya banyak Nabi itu. Tapi ada juga yang menyebutkan jumlah Nabi itu 124.000. Banyak sekali ya, 124.000. Rasul 313. Cuma yang wajib kita ketahui, Nabi sekaligus Rasul 25. Jadi 25 yang dulu kita hafalkan ya ketika kita PK itu ya, mulai Nabi Adam, Idris itu selain menjadi Nabi juga menjadi Rasul. Dan kita harus hafal itu ya, harus tahu. Harus tahu. Secara terperinci 25 itu. Sedangkan yang lain yang Nabi Rasul yang lain tidak wajib kita ketahui. Kita lanjutkan. Yaquluna la nufarriqu ma'syaral mu'minina baina ahadin minar rusul wa akhar. Jadi kita sebagai orang yang beriman ini tidak membeda-bedakan. Saya imannya pada Nabi Muhammad saja, Nabi yang lain saya tidak iman, nggak boleh gitu. Jadi kita sebagai orang beriman ini diperintah oleh Allah untuk beriman kepada semuanya, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad. Kita yakini semuanya. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kita tidak membeda-bedakan. Semuanya kita imani, kita iman, kita percayai bahwa segala sesuatu yang mereka sampaikan itu benar. Wahyu-wahyu yang mereka bawa juga benar, itu aja. Meskipun ada di antara syariatnya yang berbeda dengan kita ya. Bahkan di antara syariat Nabi yang terdahulu itu, ketika ingin taubat itu disuruh bunuh diri gitu ya, membunuh dirinya sendiri. Nah, kan berat sekali itu ya. Sekali dia sadar mau tobat dikokon mati. Bayangkan betapa beratnya gitu ya. Tapi kalau kita ini kan ringan sekali ini. Cukup astagfirullahaladzim, atau yang di ayat tadi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya Allah ampuni kesalahan saya. Cukup itu. Tapi kalau syariat umat yang terdahulu itu saya baca ada yang seperti itu. Jadi mereka diminta untuk membunuh dirinya gitu. Sebagai apa ya, bentuk kesungguhan kalau dia bertobat. Nah sekarang diberlakukan itu ya, kayaknya masih belum tobat ya. Tobat ya langsung mati gitu ya. Ya semben-semben aja. La nufarriqu baina ahadin minhum bal nu'minu bihim jami'an. Jadi kita memang diperintah untuk beriman, meyakini, mengimani semua nabi, semua rasul, kitab-kitab yang diturunkan pada mereka, tidak membeda-bedakan. Wa qala nabi wal mu'minun, dan nabi dan orang yang beriman, seperti yang saya katakan di depan, ini adalah sikap
seorang yang beriman. Sami'na wa ata'na. Sami'na sama'a qabulin wa ata'na al-amra. Sami'na wa ata'na. Kita dengar perintah, dengar wahyu, dan kita taat gitu. Ini kadang-kadang kan begini. Ketika kita membahas tentang hukum-hukum ya, hukum apa begitu, kadang-kadang ketika kita membahas secara mendalam itu kadang-kadang malah muncul keraguan-raguan atau benar kan gitu ya. Tapi ketika kita memiliki sikap seperti ini, apa yang kita dengar ya kita yakini kebenarannya, nggak usah dibahas mendalam. Karena begini, ya boleh sih ya membahas secara mendalam terkait dengan hukum-hukum itu. Contoh misalnya yang sering dibahas misalnya terkait dengan cara mensucikan najis mughalladah. Kenapa kok kudu ping 7 gitu, kenapa gitu. Kenapa salah satunya kok dengan dicampuri debu, kenapa gitu. Akhirnya kan dibahas secara mendalam gitu. Oh, karena seperti ini begitu. Kadang-kadang itu pembahasan secara mendalam itu bisa menjadikan iman kita bertambah kuat, bahkan bisa jadi malah kita ragu-ragu gitu. Jadi itu bahayanya ketika kita membahas ajaran agama secara lebih mendalam ya. Kita dalami apa yang ada di balik itu tanpa guru ya. Kita nanti bisa jadi menjadi bimbang gitu. Bisa jadi menjadi bimbang. Misalnya terkait dengan itu tadilah terkait dengan cara mensucikan najis mughalladah kok harus seperti ini. Misalnya ada yang berpendapat seperti ini. Oh, untuk menghilangkan ini loh, najis mughalladah itu kan najis yang berat, agar bisa hilang itu harus menggunakan debu. Nah sekarang kan sudah ada sabun, pakai sabun aja kenapa kan gitu. Sekarang kan ada teknologi yang canggih, ada sinar UV misalnya, membunuh bakteri-bakteri kan cukup diberi sinar UV kan hilang semua. Ngapain kita capek-capek menggunakan debu? Nah, akhirnya menjadi bimbang dan seterusnya. Oh, debu itu kan nanti malah kotor. Debu kan malah menjadikan itu kotor. Kenapa kok nggak memakai yang steril aja? Nah, ini nanti menjadi bimbang ketika kita mendalami tapi tidak iman kita belum kuat. Tapi kalau iman kita sudah kuat dulu, kemudian kita perdalam, nanti akan menjadi tambah kuat. Tapi ketika iman kita masih ngambang gitu ya, mendalami hal yang semacam tadi, itu bisa jadi malah menjadikan kebimbangan. Begitu pula ketika membahas tentang misalnya dalam tanda kutip tentang Allah misalnya, Allah dan seterusnya, kalau kita bahas itu nanti akan menjadikan karena kita belum akal kita belum sampai ke sana ya, belum sampai, akhirnya bisa menjadi bimbang. Yang paling selamat ya ini sami'na wa ata'na. Ketika kita mendengar wajib iman pada Allah ya, langsung iman gitu aja, nggak usah kena opo gitu, tanpa bertanya ini dan itu akan lebih selamat ya dibanding ketika kita bertanya dan seterusnya. Itu akan lebih selamat. Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taati tanpa ini dan itu gitu ya. Faghfir lana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat ini diakhiri dengan permohonan ampun kepada Allah. Karena begini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat sebelumnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ini sangat berat bagi para sahabat. Coba kita bayangkan ya, wa in tubdu ma fi anfusikum. Ketika kita menampakkan segala apa yang ada di dalam hati kita tampakkan, kita omongkan ya, atau autukhfuhu, atau kita rahasiakan, semuanya itu akan dihisab oleh Allah. Dan ini menjadikan para sahabat itu bimbang. Loh kok abot tenan ya?
agama Islam kok wah tenan. Ya, karena mereka basicnya kan mereka dididik dari kecil dengan agama mereka kan, agama sebelum Islam kan gitu ya. Jadi ketika mendengar ayat ini mereka merasa sangat berat karena semuanya akan dihisab, bahkan yang terbersit di dalam hati pun akan dihisab oleh Allah. Ya, akhirnya mereka sowan kepada Rasulullah, kemudian dinasihati, wis pokoknya sami'na wa ta'na. Kalau kita ada salah ya ghufronaka, ya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita yakini bahwa ini adalah benar, dan ketika kita kurang ya dalam hal melaksanakan ibadah, ya kita mohon ampun kepada Allah. Ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Wahai Allah, mohon ampuni kesalahan-kesalahan kami, dan wa ilaikal masir, dan kepadamu tempat kami kembali. Oke, ya, kemudian ini kita bahas tinggal satu ayat ini ya. Semoga waktu kita masih cukup ini ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal tentang keagungan dua ayat terakhir ini. Sebelum kita membahas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini ada hadis ya disampaikan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di akhir surat Al-Baqarah ini. Hadisnya begini, ja'a fi shahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis sahih ya dari Nabi, Annallahu ta'ala qala akibat kulli da'watin. Jadi akhir surat Al-Baqarah ini, ayat terakhir ini isinya adalah doa. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil. Ini doa luar biasa ini. Luar biasanya apa? Bahwa ketika kita membaca ini doa di ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 286 ini ya, la yukallifullahu dan seterusnya itu, mulai dari Rabbana la tu'akhirna, Rabbana la tuhammilna, Rabbana la tahmil, dan seterusnya itu. Hebatnya begini, Allah Ta'ala qala aqiba kulli da'watin min hadhi da'wat, bahwa di akhir setiap kita berdoa ya, Rabbana la tu'akhirna dan seterusnya itu, Allah mengatakan qad fa'altu, oke, saya laksanakan, siap laksanakan gitu. Kalau bahasa muda ketika kita berdoa Rabbana la tu'akhirna, siap laksanakan bos gitu. Semacam itu. Jadi ketika kita berdoa Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, ya Allah, ketika saya melakukan kesalahan, mohon kami jangan disiksa. Oke, siap. Allah begitu. Kemudian ketika kita berdoa lagi Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, ya Allah, jangan berikan kepada saya beban berat, beban apapun itu ya, beban permasalahan, beban apapun yang berat kepada kami, seperti beban yang telah Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Ketika kita berdoa seperti itu ya, Allah mengatakan qad fa'altu, oke, siap gitu. Jadi setiap kita berdoa Allah jawab seperti itu, oke, siap laksanakan gitu. Kemudian ketika kita doa lagi Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah, jangan bebankan kepada saya hal-hal yang saya tidak kuat menanggungnya. Oke, siap gitu. Allah mengatakan demikian. Jadi ini ayat ini baik sekali ini untuk kita baca di doa-doa kita ya. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Oke ya, jadi setiap kita berdoa ya dengan doa-doa di akhir ayat terakhir surah Al-Baqarah, Allah langsung jawab oke, laksanakan, oke, saya laksanakan, oke,
saya laksanakan gitu. Waqala Jibrilu lin Nabi, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, absyir binuraini. Ya, ini hadis yang lain ya. Jadi ada dua hadis. Di hadis yang pertama terkait dengan kehebatan, keagungan ayat terakhir surat Al-Baqarah, mulai dari apa? La yukallifullahu. Isinya doa-doa. Jadi ketika kita berdoa dengan menggunakan ayat terakhir surat Al-Baqarah, Allah langsung mengatakan oke gitu. Oke, kemudian ada hadis yang lain. Waqala Jibrilu lin Nabi, malaikat Jibril berkata kepada Nabi, absyir binuraini, berbahagialah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua cahaya. Qad utitahuma, dua cahaya yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang mana dua cahaya itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Lah, apa dua cahaya itu wahai malaikat Jibril? Fatihatul kitabi wa khawatimu suratil baqarati, yaitu surat Al-Fatihah yang pertama, kemudian yang kedua adalah ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, mulai dari itu tadi, mulai lillahi ma fis samawati itu. Jadi awal surat surat Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah itu dikatakan sebagai dua cahaya yang diberikan kepada Nabi beserta umatnya, termasuk kita ini, yang mana dua cahaya semacam itu tidak diberikan kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelum kita. Lah, apa kehebatan dua cahaya ini? Kehebatan surat Fatihah dan tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini, lan takro harfan minha illa utitahu. Lam takro harfan minha illa utitahu. Jadi kita tidak membacanya kecuali kita dianugerahkan, kita diberi anugerah. Karena Fatihah dan tiga ayat terakhir surat Baqarah itu kan isinya doa-doa ini. Di Fatihah itu ada doanya luar biasa. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti doa mohon kasih sayang dari Allah, kan? Di situ ada kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, seakan-akan kita mohon, ya Allah, sayangilah aku gitu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, sayangilah aku gitu. Jadi ketika kita baca Bismillah, langsung kita diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Jadi di surat Al-Fatihah itu isinya doa, khususnya di akhir-akhirnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan lurus menuju kesuksesan gitu. Jalan yang benar menuju sukses saya itu yang mana gitu. Tunjukkan wahai Allah. Langsung Allah memberikan petunjuknya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu intinya doa ya. Jadi Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah itu intinya doa. Dan ketika kita baca lan taqra harfan minhuma illa utitahu. Jadi kita tidak membaca satu huruf dari keduanya, mulai dari Fatihah dan tiga ayat terakhir surat Al-Baqarah, kecuali kita dianugerahinya sesuai dengan itu yang kita baca itu. Luar biasa kan ya. Jadi Fatihah itu luar biasa. Tiga ayat terakhir Al-Baqarah itu sangat luar biasa. Makanya selalu dibaca ketika tahlilan gitu. Oke, sekarang kita bahas sekilas ya ayat terakhir surat Al-Baqarah ya. Setelah kita tadi membahas tentang kehebatannya, keluar biasaannya, sekarang kita bahas apa toh isinya itu. Isi dari ayat paling akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Tafsirannya di kitab ini, tafsiran dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili, la yukallifullahu nafsan illa biqadri istita'atiha. Allah tidak memberikan beban, ya beban apapun ya, ini kan secara umum. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang illa biqadri istita'atiha, kecuali sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya, kecuali sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, kadang-kadang kita itu kan iya sambat, merasa putus asa, ngoten ya Pak Fikri ya. Sambat, oh kok ngono ya, kok ngono ya. Ya apa namanya? Ya kita mungkin belum sadar atau masih lupa ya bahwa Allah menurunkan suatu masalah itu, ya pasti kita bisa menyelesaikannya gitu ya. Pasti ada solusinya gitu. Tapi ya itu tadi ya, seperti disampaikan Pak Direktur tadi ya kita masih sering sambat ya karena belum sadar gitu ya, kita belum menyadarinya itu. La yukallifullahu nafsan illa biqadri istita'atiha. Oke, berarti meskipun ini pernyataannya, meskipun ini pernyataan, ini juga bisa menjadi doa. Jadi la yukallifullahu nafsan illa usaha, artinya kan Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti sama dengan kita berdoa, ya Allah jangan beri beban kepada saya gitu ya, jangan beri beban yang berat kepada saya kecuali saya mampu menyelesaikannya. Ini doa ini. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini pengingat kepada kita bahwa hal-hal baik yang kita lakukan itu akan, sisi positifnya akan kembali kepada kita. Wa 'alaiha maktasabat, dan hal-hal tidak baik, hal-hal negatif yang kita lakukan, maka kenegatifan akan kembali juga kepada kita. Ketika kita berpikir apa namanya, dengan jernih, kita tidak akan berani berbuat jahat itu. Karena apa? Kejahatan akan kembali kepada kita. Aku loh nek nglakoni elek ngene iki, mesti akan balik kejelekan itu. Ketika kita berbuat baik, positif yang akan kita dapat gitu ya. Ya, ketika kita sadari itu, kita tidak akan berani berbuat jahat, karena perbuatan jahat pasti akan kembali lagi pada kita. Seperti kita melontarkan bola gitu ya. Nah, kita lontarkan bola ke tembok, pasti akan kembali lagi ke kita gitu. Balik nih. Kalau yang kita lontarkan itu sesuatu yang baik, akan kembali menjadi kebaikan. Kalau yang kita lontarkan sesuatu yang jelek, maka akan kembali berupa hal yang negatif pada diri kita. Jadi ketika kita berbuat jahat itu loh, yang rugi kita sendiri gitu ya. Rugi karena apa? Kejahatan, dampak kejahatan akan kembali kepada kita. Rugi yang kedua karena dosa gitu ya. Ya oleh dosa, oleh dampak negatifnya. Rugi dua kali ya, ketika kita berbuat jahat itu rugi dua kali minimal ya. Rugi karena dosa, yang kedua rugi karena ada dampak negatif yang kembali kepada kita. Belum lagi kalau orang yang kita jahat itu nuntut sampai ke kepolisian misalnya, rugi 3 kali. Dan banyak kerugian ya ketika kita berbuat jahat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami atas kesalahan-kesalahan kami. Kalau kami lupa atau kalau kami salah gitu ya. Kalau lupa sih kayaknya kita sih enggak sih ya. Ya cuma ya tahu kalau itu salah, tetap kita lakukan itu. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Janganlah beri beban kami yang seperti beban berat yang diberikan pada umat terdahulu. La tuhammilna ma la taqata, dan seterusnya. Ini silakan nanti artinya kita baca sendiri ya di terjemah versi Kementerian Agama. Jadi kita dalami gitu ya, kita angen-angen gitu ya, luar biasa.
Jadi hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini kita membahas 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang sangat luar biasa. Semoga nilai-nilai dari 2 ayat terakhir atau nilai-nilai dari yang kita bahas pada hari ini dapat kita internalisasi ke dalam diri kita, gitu ya. Yang pertama nilai-nilai keimanan, mulai dari rukun iman tadi. Saya juga sudah hampir ada yang lupa tadi ya terkait dengan tugas-tugas malaikat. Itu perlu kita asah kembali, itu ya. Menjadi pengingat pada kita asah kembali, itu kewajiban ya. Tadi nama-nama malaikat dan sebagainya itu tugas-tugasnya apa, itu kewajiban dasar bagi kita. Kita asah kembali ya. Kita baca-baca kembali. Kemudian yang kedua, bahwa 2 ayat ini sangat luar biasa, menjadi doa, apalagi kalau ditambah dengan surat Al-Fatihah ya, akhir surat Al-Baqarah dan Al-Fatihah menjadi 2 cahaya yang ketika kita baca kita akan dianugerahi sesuai dengan yang kita baca, karena intinya adalah doa mohon kasih sayang, doa mohon diberi jalan yang lurus, semua urusan kita sukses selesai dengan baik dan seterusnya. Kita mohon diberi kedudukan yang tinggi. Ada kedudukan juga ada itu di Fatihah itu ya, Maliki Yaumiddin, itu Malik itu kan raja. Ya Allah, berikan saya kedudukan yang tinggi gitu ya, tergantung persepsi kita gitu ya. Jadi Fatihah akhir surat Baqarah itu doa yang sangat luar biasa. Kita kita gunakan untuk doa-doa sehari-hari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, yang bisa kita pelajari bersama pada hari ini. Sekali lagi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan ya mohon saya diberitahu ya. Jangan tahu kalau ada kesalahan tapi nggak diberitahu, minimal di komentar nanti ya, biar ketika ada yang membaca, nanti membaca komentar itu, oh itu ternyata ada kekhilafan, ada kesalahan, sehingga nanti menjadi pengingat ya bagi pembaca atau pemirsa di YouTube Wonogiri TV. Demikian, terima kasih semuanya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.